Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita pada surat Al-Ghasyiyah. Pertemuan lalu kita menjelaskan ayat 1 sampai ayat yang ke-7 perihal al-ashqiya, orang-orang yang sengsara di akhirat kelak, dan pula azab-azab yang akan Allah siapkan buat mereka semuanya. Hari ini kita akan menyebutkan kebalikannya pada ayat yang ke-8. Banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Di ayat yang 8 Allah berfirman, wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuh, wajah-wajah mereka, yawma idzin, pada hari itu, na'imah. Na'imah ini artinya apa? Mendapatkan kenikmatan, penuh kebahagiaan, sehingga terlihat dari wajahnya sangat jelas sekali, yaitu berseri-seri, penuh dengan keceriaan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini ayat-ayat ini bentuknya Allah sebutkan dalam bentuk muqabalah, ada perbandingan. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, lamma dzakarallahu halal ashqiya thana bidzikri halis su'ada. Ketika Allah selesai menyebutkan tentang orang-orang yang sengsara, Allah lanjutkan dengan menyebutkan kondisi orang-orang yang berbahagia. Para ulama yang banyak berbicara dari sisi bahasa, mereka mengatakan ini adalah keajaiban dari Al-Quran, di mana Allah menyebutkan orang-orang yang sengsara, lalu Allah menyebutkan orang-orang yang bahagia dengan perbandingan yang tepat, dengan perbandingan yang sama. Walau kalimatnya pun sebagian sama. Coba lihat yang pertama, apa firman Allah? Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Lalu di sini Allah bilang apa? Wujuhun yauma idzin na'imah. Sama redaksinya, susunannya. Wujuhun, wajah-wajah mereka, yauma idzin, hari itu, khashi'ah, tertunduk hina. Lalu di sini menunjukkan kebalikannya persis. Wujuhun, wajah-wajah mereka, yauma idzin, hari itu, na'imah. Apa? Ini lawan dari khasyi'ah. Ya, ini lawan, sudah berlawanan dengan kata khasyi'ah, Pak. Ya. Lawannya sudah. Mereka khasyi'ah, tertunduk hina, yang bertanda itu adalah kesengsaraan. Kemudian di sini na'imah, ai muna'amah, wajah-wajah mereka penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kenikmatan, sehingga wajah mereka berseri-seri, bercahaya.
Kenapa? Karena yang pertama, mereka tertunduk hina karena di hadapan mereka ada apa? Neraka. Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka itu diperlihatkan oleh mereka, diperlihatkan oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka ini? Yang melihatnya. Yang melihatnya tertunduk hina. Dan itu sudah terlihat sejak kapan? Sejak idza kana al-'abdu fi iqbalin minal akhirah wa idbarin minad dunya. Jika seorang hamba itu hendak masuk ke area akhirat dan dia akan meninggalkan dunia. Kapan? Sakratul maut. Ketika dia di posisi sakratul maut, maka dia sudah melihat itu. Dia sudah melihat apakah itu kenikmatan, apa itu sebuah adab buat dirinya. Wajaat sakratul maut bil haq. Itulah sakratul maut kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahida. Kamu gak bisa mengelaknya. Semua manusia akan mengalami. Ya ini naimah. Kenapa? Karena mereka melihat surga penuh kebahagiaan. Mereka melihat sejak kapan? Sejak saat itu pula. Sejak dia berada di sakratul maut. Wujuhun yawma idzin na'imah. Berarti alam akhirat itu memang ada. Sejak seseorang belum wafat pun dia sudah bisa melihat. Yaitu pada waktu sakratul maut itu. Berarti pula azab dan nikmat kubur itu ada. Azab dan nikmat kubur itu ada. Surga neraka itu ada. Sebagian orang pernah mengatakan, bertanya kepada saya, Ustaz, apa iya orang masih di alam kubur dia sudah diazab atau mendapatkan kenikmatan? Bukankah balasan itu setelah ada pemeriksaan, setelah ada hisab? Saya mengatakan, bagaimana kalau Anda naik kereta atau naik pesawat? Padahal kereta atau pesawat itu akan berangkat 1 jam atau 2 jam lagi. Di mana Anda ditempatkan? Apakah semua penumpang akan berada di tempat tunggu yang sama? Tidak. Apa yang menentukan tempat tunggu dia? Tiket kamu. Tiket kamu. Kalau dia tiketnya bagus, VIP, dia akan berada di VIP. Dia akan menikmati di situ. Dia bisa melihat dunia luar, dia bisa melihat. Apakah dia sudah berangkat dengan kereta atau pesawatnya? Belum. Ini sebuah ilustrasi. Jadi kembali ke sini, wujuhun yauma idzin na'imah. Dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang beriman itu wafat dengan dahi yang berkeringat. Wajah tersenyum. Na'imah, muna'amah dia. Dia sudah melihat nikmat-nikmat yang akan dia peroleh. Dia sudah melihatnya. Rasulullah SAW ketika beliau dalam posisi sakratul maut, beliau menunjuk tangannya ke atas sambil mengucapkan apa? Fir rafiqil a'la. Bersama para malaikat-malaikat yang tinggi di sana.
Subhanallah. Muna'amah. Benar-benar mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Di alam kuburnya mereka sudah mendapatkan nikmat. Apalagi di akhirat kelak. Semua ini karena usaha yang sudah dia tempuh. Makanya Allah mengatakan li sa'yiha radiyah. Li sa'yiha. Sa'i ini artinya usaha. Karena usaha dia. Ini apa ini? Kata ganti kan? Ha. Kemana? Sini loh Pak. Karena usaha dari ini orang-orang ini. Radiyah apa? Radiyah apa radiyah? Mendapatkan ridha. Radiyah artinya ridha ini Pak. Ya, usahanya itu mendapatkan ridha. Para ulama mengatakan seperti Imam Muhammad Amin Syinqiti di tafsirnya Adwaul Bayan, dan seperti Syekh Ibnu Ashur di tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tankih. At-Tahrir wa Tankih. Ini tafsir paling gede, 30 jilid. Li sa'yiha radiyah, ini padanannya adalah apa? Amilatun nasibah. Padanannya. Kalau wujuhu yauma idzin khashi'ah, maka amilatun nasibah. Ya, ini pembahasan kita yang lalu, ya kan? Amila, dia banyak berbuat usaha, tapi malahu illa nasab. Dia nggak mendapatkan apa-apa kecuali capek aja. Nasibah. Sedangkan di sini wujuhu yauma idzin naimah. Kenapa? Karena li sa'yiha. As-sa'i. Sa'i ini kata Syekh Ibnu Ashur, beliau mengatakan as-sa'i itu al-amal alladhi yastafidu minhu. Amal, perbuatan yang dia lakukan dengan harapan dia ingin mendapatkan satu manfaat. Ya. Dia berbuat itu untuk mendapatkan manfaat. Allah menyebutkan inna sa'yakum lasyatta. Perbuatan kamu yang kamu lakukan untuk mendapatkan sebuah manfaat itu macam-macam, beraneka ragam. Kemudian di surat apa? Apa itu? Surat At-Tur apa ya? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Surat apa? An-Najm. Nah, barakallahu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Lihat, ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang sudah dia perbuat. Ya, ini. Apa yang diperbuat manusia, dia menginginkan sebuah manfaat dari itu. Ingin buahnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Lihat. Yauma, hari itu, pada hari kiamat, yatadzakkar. Apa yatadzakkar itu? Memori dia itu muncul semua. Ma sa'a, atas apa yang sudah dia perbuat. Jadi Allah mengatakan memang perbuatan manusia itu beraneka ragam. Tapi apakah semua itu menjadi sebab dia akan mendapatkan nikmat dari ini? Apakah ini kesini semuanya? Ini menarik ini. Ini komentar dari Imam Ibnu Ashur. Ya, perhatikan. Apakah semua sa'i manusia akan melahirkan ini? Lihat yang saya warnai kuning. Ya. Saya ulangi. Apakah semua apa yang diperbuat oleh manusia akan menjadikan dia muna'amah, mendapatkan nikmat?
Tidak, karena Allah mensifati sa'i manusia ini dengan apa? Radiyah. Apa radiyah ini? Ai hamidah. Amalan dia ini, perbuatan dia itu terpuji. Amalan dia, perbuatan dia terpuji, Pak. Berarti ada amalan yang terpuji dan ada amalan yang faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan apa yang dia perbuat itu sia-sia. Ini yang disebutkan di ayat yang atasnya, amilatun hasibah. Berarti apa yang dia perbuat itu tercela, sia-sia saja. Syirik, bid'ah, kemaksiatan, penyakit-penyakit hati yang berbahaya, hasad, ini adalah ibarat api yang akan menghanguskan semua apa yang diperbuat oleh manusia dalam sesaat. Tapi di sini Allah menyebutkan radiyah, hamidah, terpuji. Ibnu Ashur menyebutkan apa yang dimaksud dengan terpuji di sini. Beliau mengatakan ai ala lisani rasulihi. Amalan yang dia perbuat itu sesuai dengan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terpuji. Berarti ukuran perbuatan baik terpuji itu ternyata tidak kembali kepada selera. Tak kembali kepada selera. Tolak ukur terpuji baik itu adalah wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Kita masih ingat waktu belajar dulu surat An-Nasr, kisah tentang Umar bin Khattab mengumpulkan senior-senior sahabat perang Badar yang masih tersisa di zaman beliau. Tiba-tiba Umar bin Khattab memanggil Abdullah bin Abbas. Duduk di situ. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Ma ra'yukum fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Bagaimana menurut pandangan kalian makna dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Sahabat-sahabat senior ini terdiam. Mereka sahabat yang ikut perang Badar tahun kedua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdiam. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, "Amaranallahu ta'ala bis salah wat tasbih wat tahmid wal istighfar lamma nusirna wa fatahna." Allah memerintahkan kita untuk salat, istighfar, tasbih, tahmid ketika Allah memberikan kemenangan, pertolongan dan memberikan kepada kita penaklukan kota Makkah. Lalu Umar bertanya lagi, ada yang lain punya pendapat lain? Semuanya terdiam. Perhatikan. Semuanya terdiam. Abdullah bin Umar ditanya, bagaimana menurutmu wahai Abdullah bin Umar? Beliau menjawab, ayat ini sebetulnya adalah tanda atas dekatnya ajal Rasulullah SAW pada waktu diturunkan. Apa pelajaran bisa diambil dari sini? Ketika mereka gurunya sama, maka yang keluar dari pikiran mereka satu atau beraneka ragam? Satu. Gurunya sama, pegangannya sama, pijakannya sama. Ketika pegangan sama, pijakan sama, mereka yang keluar dari mulut mereka satu. Apa itu? Ini makna ayatnya. Kenapa kami dengar dari Nabi ini makna?
Ada tambahan ilmu, ditambahi. Oh, ini maknanya tambahannya ini tandanya. Lihat. Tapi ketika mereka tidak mengambil dari Rasulullah, maka di dalam ruangan itu ada 10 orang. Maka yang muncul ada berapa pendapat? 10. Kan? Kullu yadda'i bihubbi Laila wa Laila ma tubdi bidzaka. Semua mengaku kekasihnya Laila, padahal Laila tidak kenal sama Anda. Ya kan? Jadi inilah lisa'iha radiyah. Karena mereka memang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak heran kalau para ulama mengartikan ayat yang di atas itu amilatun nasibah, apa? Orang kafir. Apapun yang diperbuat orang kafir itu, maka itu hanya nasibah saja. Walaupun di mata orang dia berbuat baik. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis wa innal abda la yatakallamu wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra fa amila bi amali ahli nari fadakhalan nar. Ada seseorang beramal dengan penghuni surga selama hidupnya. Tiba-tiba antara dia dengan kematian itu tak tersisa kecuali hanya sejengkal saja. Lalu dia beramal dengan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Last minute. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ini berlaku bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak mungkin. Karena ada riwayat lain di dalam hadis ini yang berbunyi fima yarahun nas, menurut pandangan manusia. Maka di situ terjadi khalal. Ada yang nggak beres pada dia. Apa? Kata beliau, iman dia yang nggak benar. Iman. Kalau dia orang kafir, mungkin di mata orang Islam apa? Rajin bersedekah, banyak bantu orang, sopan kok sama saya bersaudara sama dia dari kecil, sudah saya anggap dia saudara saya nggak pernah melihat dia berbuat jahat sama saya sampai saya seusia ini. Fima yarahu Anas, sesuai dengan apa yang kamu lihat aja itu baik. Padahal mau singkong tetap singkong, Pak. Mau dikemas dengan kemasan baik, dikasih nama Kitela, tetap aja singkong, Pak. Tempe. Mau apa kamu? Kekufuran. Berarti itu nasibah. Beda, nasibah. Syirik yang dianggap baik, nasibah, maksiat, semuanya nasibah, tak menghasilkan apapun. Di sini Allah mengatakan lisa'iha radiyah, subhanallah. Jadi amal dia itu radiyah. Ini berlawanan dengan hadis Nabi apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ditolak kamu kalau berbuat yang tak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan radiyah. Iya. Walaupun Anda menganggap baik, walaupun Anda menganggap itu baik, kan baik. Ya menurut kamu, tapi menurut Allah tidak. Inilah yang menjadikan bid'ah itu sesat, Pak. Walaupun Anda menganggap ada bid'ah hasanah, tetap itu sesat. Dari mana? Ya Anda yang menganggap baik. Berarti tidak radiyah amalan itu. Inilah sebab kenapa wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Ibnu Katsir mengatakan dengan singkat. Beliau mengatakan qad radiyat amalaha.
Di wajah-wajah itu sudah sangat menyukai, meridhoi amalannya. Ibnu Ashur tidak, beliau memperjelas kalimat ini, pertajam. Radiyah artinya hamidah, terpuji. Kenapa? Karena dia beramal sesuai wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang disediakan di surga. Fi jannatin. Ya. Mereka akan berada di surga. Kata Ibnu Ashur, kata jannah itu sudah cukup menunjukkan kalau surga itu tinggi, Pak. Kenapa? Karena surga itu memang tinggi. Tapi kalau ditambahin di sini fi jannatin aliyah, menunjukkan bahwa kenikmatan surga itu memang tidak ada yang di dunia. Artinya kenikmatan surga itu memang sudah sempurna. Walakum fiha ma tashtahil anfus. Di situ kamu akan mendapatkan semua yang disukai oleh jiwa. Tapi ingat, mala ainun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, nggak bisa, nggak pernah didengar, dan tak pernah dipikir oleh otak manusia. Berarti khayalan. Iya, itu imannya orang. Tapi kalau tidak punya iman akan menjadi khayalan belaka. Kan gitu kan? Ya. Akhirat itu khayalan belaka. Iya, karena memang Anda nggak beriman. Tapi kalau orang beriman nggak bisa mengkhayal, Pak. Karena memang tidak bisa dikhayal dia. Yang hanya bisa diapain? Diimani. Fi jannah, dia akan berada di surga. Aliyah, tinggi ya. Inna fil jannati mi'a darajah ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Di surga itu ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu seperti langit dan bumi. Itu ada berapa? 100. Fi jannatin aliyah. Orang-orang beriman dia akan berada di surga yang sangat tinggi sekali. Kemudian Allah mengatakan la tasma'u fiha laghia. Subhanallah, lihat. La tasma', dia yaitu wajah-wajah yang naimah tadi itu tidak akan mendengar fiha, di mana? Di surga. Laghia, apa laghia itu? Lahu, ucapan-ucapan yang nggak ada manfaatnya. Di surat An-Naba ada tambahannya, la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Kita catat sini. Ini laghia, di situ ada apa artinya kidzaba? Kebohongan. Di surga dia tidak akan mendengar lagi ucapan-ucapan yang nggak ada manfaatnya. Dan di surga dia tidak akan mendengar lagi orang-orang yang bohong. La laghwun fiha wala ta'thim. Di surat At-Tur itu ya. Di dalamnya tidak ada laghu dan tidak ada ta'thim. Apa ta'thim itu? Ta'thim ini artinya apa? Perbuatan dosa. Lihat, di surga tidak ada yang namanya ucapan sia-sia, tidak ada bohong, tidak ada perbuatan jelek. Ini di surga. Kenapa Allah ngomong begini? Kenapa? Faham enggak? Umpama gini, ada orang bicara gini, Pak mau kemana? Saya mau ke Padang. Oh, mau ke Padang? Iya. Di Padang nggak ada sayur bening loh, Pak.
Orang Padang ketawa. Di Padang nggak ada sayur bening, Pak, dan nggak ada tempe goreng di sana ya. Kenapa, Pak, saya ngomong begitu sama dia? Kenapa? Bukan. Faham? Ada orang Jawa, Mas mau pergi kemana? Ke Padang. Mas, di sono nggak ada sayur bening, nggak ada tempe goreng. Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa tadi? Ada. Nah, ini lihat Bapak ini jawab. Karena apa yang biasa dia makan itu nggak ada di sana. Berarti maksudnya di sini apa? Di akhirat itu di surga sana, Mas. Nggak ada orang ngomong asal bunyi, itu nggak ada. Di surga itu nggak ada orang bohong, Mak. Di surga nggak ada perbuatan jelek. Berarti apa? Berarti waktu di dunia dulu itu banyak orang melakukan itu, Mas. Paham enggak? Kalau dalam ilmu usul namanya ini mafhum mukhalafah, pemahaman yang bisa kita ambil lawan darinya. Allah mengatakan di surga kamu nggak dengar lahu loh. Loh, emang kenapa? Ya karena di dunia sering dengar itu. Ya kan? Di surat Al-Mu'minun Allah menyebutkan sifat orang beriman apa? Ya, sifat orang beriman walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu berpaling dari yang namanya lahu, yang sia-sia. Berarti ini buruk. Iya. Di surga tidak ada, ini buruk memang. Sehingga penghuni surga itu siapa? Orang yang menjauhkan diri dari lahu, ucapan, perbuatan, menjauhkan diri dari itu semua. Kidzaba, tidak ada kebohongan. Berarti orang yang suka bohong bukan di surga. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hindari diri kalian dari bohong, karena bohong itu menjadikan kalian berbuat dosa, dan dosa itu di neraka. Sekali bohong Anda harus bohong 2 kali, 2 kali harus 3 kali untuk menutupi kejahatan Anda. Di surga tidak ada orang yang mulutnya suka bohong, Pak. Tidak ada orang yang suka membual, tidak ada. Allahu ditafsirkan oleh para ulama apa? Inti dari lagu apa? Musik, Pak. Musik, Pak. Lagu itu musik, Pak. Lagu, ya mirip deh. Bener. Lagu, laku. Musik. Jadi dengerin musik berarti apa? Sia-sia. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak akan ngumpul di hati orang beriman Al-Quran dan hubbul ghina, cinta sama musik, enggak ada. Tidak akan ada di hati orang beriman cinta musik dengan cinta Quran, enggak ada, Pak. Jadi kalau ada orang ngomong ada lagu religi, itu kata orang Surabaya, gajah naik becak, kelihatan apa? Ya itu, nggak mungkin orang yang cinta dengan Quran, beriman, terus di hatinya ada musik. Itu air sama minyak, Mas. Nggak kumpul di situ. Jadi orang beriman tidak akan suka sama musik.
Yang seneng musik siapa? Ibnu Qayyim bilang apa? Mizmarus syaitan. Itu lantunan-lantunan indah setan, Pak. Ngomong setannya jangan kayak orang Sunda. Setan, Pak. Kealusan ngomong setannya kayak orang Surabaya, Pak, ngomongnya, Pak. Iya kan? Mizmarus syaitan. Serulingnya setan gitu loh, Pak. Yang mantep, Pak, ngomongnya, Pak. Ya. Jadi la tasma'u fiha laghya, enggak ada lahu yang sia-sia, tidak ada. Tidak akan ada. Kidzaba, kebohongan. Ta'thim, tidak ada. Berarti memang benar penghuni surga itu hatinya bersih. Dengan apa? Dengan tauhid. Karena syirik itu kotor. Telinganya bersih karena dia tak pernah mendengarkan kebohongan, tak pernah mendengarkan musik. Matanya bersih karena senantiasa dijaga dari barang yang haram. Numpang lewat boleh, tapi kalau mubadzir terus-terusin itu yang gak boleh. Mulutnya dijaga, Pak, dari mengucapkan hal-hal yang haram, bohong, riba. Tangannya dijaga, kakinya dijaga, sehingga dia terbebas dari ta'zim, hal-hal yang bersifat dosa. Ini penghuni surga. La tasma'u fiha laghya. Kemudian fiha ainun jariyah. Ini menarik. Di dalamnya ini fiha ini apa ini? Surga. Fiha maksudnya fil jannah, di surga. Ain ini apa? Mata air, Pak. Mata air jariyah yang selalu mengalir. Para ulama mengatakan seperti Ibnu Katsir, beliau mengatakan demikian. Ini kata ain ini tunggal, tapi ini bukan berarti satu. Kenapa? Karena ini kalau dalam bahasa Arab namanya nakirah. Dia nggak pakai alif lam. Ya, ainun nggak pakai alif lam. Ketika dia nggak pakai alif lam, maka maknanya tidak harus satu, tapi ini jenis. Ini jenis. Jadi di surga itu ada mata air satu? Enggak, maksudnya ada banyak mata air. Seperti yang disebutkan di banyak ayat. Ibnu Katsir mengutip hadis yang luar biasa di sini dari Abu Hurairah, anharul jannah tafjuru min tahti tilalil misk, min tahti tilal jibalil misk. Sungai-sungai di surga itu memancar dari bawah gunung-gunung yang terbuat dari misik. Kan? Yang kita tahu di Al-Qur'an, anharun min laban, ain mata air, sungai dari susu, dari madu, dari minuman keras, kemudian dari apa? Ma'in ghairi asin, air tawar. Kata Imam Syangqiti apa? Orang yang minum minuman keras di dunia, dia tidak akan minum minuman keras di surga. Maksudnya apa? Nggak masuk surga. Bukan masuk surga terus nggak minum itunya doang, nggak apa-apa. Gundulmu, Mas, kata orang Surabaya. Iya. Jadi, tapi kalau orang minum apa namanya? Susu di dunia gimana? Ya karena susu halal. Ya. Jadi itu hanya ucapan dari Imam Syukiti. Fiha ainun jariyah. Di situ ada mata air yang akan selalu mengalir. Tajri min tahtihal anharu, mengalir dari bawah-bawahnya sungai. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya masih surga ini. Surur ini apa? Sarir, ranjang, kasur.
Ini bentuk jamak, kasur ini maksudnya, Mas. Ini kasur. Marfu'ah ini apa artinya? Tinggi. Marfu'ah ini artinya tinggi. Ibnu Katsir bilang apa? Yang dimaksud marfu'ah di sini adalah kathiratul fursh, tebel. Kemudian beliau mengatakan apa? Murtafi'atus samak, tebal dan tinggi dia. Kalau penghuni surga ingin tidur, kasurnya itu turun. Subhanallah. Kasurnya itu tinggi, tebal. Kalau mau dipakai dia turun sendiri. Enggak kebayang di pikiran kita kayak apa. Enggak kebayang, itu jangan pikirin kayak film Doraemon begitu ya, bukan Pak. Enggak bisa dibayangin sama otak kita, sudah enggak bisa. Kemudian Allah bilang apa? Wa aqwabun maudhu'ah, gelas-gelas yang dipakai minum maudhu'ah, yang diletakkan. Maksudnya apa? Wa aqwab maudhu'ah ini? Maudhu'ah ini diartikan, Ibnu Katsir mengatakan apa? Gelas-gelas yang siap untuk dipakai minum kapanpun orang yang berada di ranjang itu menginginkan. Maksudnya apa? Dia tidur di ranjang, haus, gelasnya sendiri yang datang. Subhanallah ya. Gelasnya sendiri akan datang nyamperin dia. Mau minum apa? Susu. Di bawahnya ngalir susu di bawah di tempat tidurnya dia. Kenikmatan surga. Wa namariqu masfufa. Namarik ini bantal, senderan itu. Senderan. Bantal. Masfufah. Maksudnya masfufah apa? Berbaris. Bantal-bantal berbaris. Kalau orang Arab kan biasanya ada kayak bantal buat naruh pinggangnya atau tangannya kan. Wazarabi mabthuthah. Zarabi ini artinya permadani, ini artinya. Ini permadani ini. Ya. Jadi ini permadani ini. Mabthuthah apa? Terhampar, Pak. Inna fil jannati khurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada kamar-kamar yang terlihat, yang di dalam bisa ngelihat di luar, yang luar bisa ngelihat dalam. Gak bisa kebayang, Mas. Jangan dibayangi pakai otak, karena gak bisa masuk. Yang bisa kita lakukan Allah apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa, ya Allah, jadikan kita semua menjadi penghuni ini semuanya. Kan Allahumma ja'alna minhum. Jadikan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semuanya agar termasuk orang-orang yang menghuni surga ini. Ya, kita dengarkan adzan, kemudian lanjutkan salat. Habis salat kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat 16, atau mungkin bisa kita tarik dari yang di depan, ayat pertama sampai 16, sangat jelas beberapa faedah yang bisa kita ambil. Itu yang pertama adalah ketika kita beriman dengan Al-Quran, maka kita akan beriman dengan semua berita yang disebutkan oleh Allah di dalamnya. Dan ini satu kesatuan akan menjadi sebuah rangkaian. Itulah namanya rangkaian iman. Seseorang iman kepada Al-Quran berarti iman kepada Allah, atau iman kepada Allah berarti dia akan beriman kepada Al-Quran. Berarti pula dia beriman kepada hari akhir, dan berarti pula dia beriman kepada Rasul. Ini semua akan melahirkan sebuah keyakinan bahwa manusia itu hanya ada dua kelompok saja dan tidak ada yang ketiga. Ada asyqiya, ada su'ada. Ada yang sengsara dan ada yang bahagia.
Ada ashabul yasar dan ada ashabul yamin. Ada kelompok yang kiri dan ada kelompok yang kanan. Ada mereka yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Hanya ada dua kelompok ini saja. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar. Bahwa orang yang mengikuti jalur apa yang telah diwahyukan kepada beliau, dialah yang selamat. Jika tidak, maka dialah yang sesat. Jadi ungkapan masyarakat bahwa orang-orang liberal khususnya, bahwa semuanya itu benar, tentu ini sangat berseberangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hanya ada di hadapan kita, kalau tidak hak yaitu batil, benar atau salah. Kalau kita tarik ke bawah, berarti kalau tidak hak ya batil. Berarti kalau dia tidak bertauhid, ya dia artinya berbuat syirik. Kalau tidak dia melakukan sunnah, berarti dia berbuat bid'ah. Kalau tidak dia berbuat ketaatan, berarti dia berbuat maksiat. Begitulah seterusnya. Jadi tidak mungkin dua-duanya itu ada pada diri seseorang. Kalau dia rajin sholat, berarti dia tidak maksiat. Kalau ada orang sholat tapi dia maksiat, berarti sholatnya enggak benar. Begitulah seterusnya. Atau ada orang dengan hukum abal-abal, yang penting kita ini akur dengan semua, duduk dengan bid'ah, gabung dengan sana, berarti enggak benar dia imannya terhadap Allah dan hari akhir. Ini pelajaran besar yang kita bisa ambil dari surat Al-Ghasyiyah ayat pertama sampai ayat yang ke-16 ini. Bahwa kebenaran itu jelas, kebatilan itu pun jelas. Kemudian ada faedah lagi yang bisa kita ambil dari sini yang berkaitan dengan perilaku. Bahwa apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saya teringat ucapan Abu Bakar Siddiq ketika beliau diberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Kemudian beliau bersegera mendatangi rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau langsung masuk ke dalam rumahnya Aisyah. Lalu beliau membuka wajah Rasulullah SAW, kemudian mencium kening Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Sungguh engkau baik wahai Rasulullah. Baik baik ketika engkau masih hidup maupun engkau setelah wafat. Artinya orang yang beriman dia selalu baik. Hidupnya baik. Waktu wafat pun dia akan baik. Waktu hidup karena iman dia menjadikan dia akan berada dalam keridhaan Allah. Lihat, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka akan selalu berada dalam kondisi yang mulia, khairul bariyah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kebaikan yang akan selalu ada pada diri orang-orang yang memiliki iman. Komentar yang bagus dari Imam As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menafsirkan surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bacalah tasbih dengan membaca tahmid, istighfarlah kepada Allah. Artinya apa? Beliau menggabungkan dengan ayat yang di depannya, idza jaa nasrullahi wal fath, berarti muqawwimatun nasr, jalan menuju pertolongan dan karunia Allah. Cara agar pertolongan Allah selalu ada pada diri kita, cara agar pertolongan karunia Allah itu ada pada diri kita, ada pada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, tahmid, istighfar
taubat, salat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang yang bisa khusyuk dalam melakukan ibadah? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ternyata khusyuk itu adalah orang yang iman sama Allah dan hari akhir. Khusyuk itu orang yang percaya akan adanya surga. Khusyuk percaya sama neraka. Sallu salatal muwaddi', salatlah kamu ibarat salat hari ini adalah salat terakhir kamu, besok mentar mau mati. Ini salat orang khusyuk. Illa 'alal khashi'in alladzina, kecuali orang-orang yang khusyuk, yang akan bisa mendapatkan pertolongan karunia dari Allah. Siapa khusyuk? Orang yang iman dengan hari akhir. Inilah orang yang beriman. Jadi orang beriman akan muncul kebaikan, kemuliaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani mubaraka. Lihat, aynama kuntu, surat Maryam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati. Apa selanjutnya? Ma dumtu hayya. Lihat, wa ja'alani mubaraka, Allah jadikan aku penuh kemuliaan. Dan Allah mewasiatkan kepadaku dengan apa? Salat, sedekah, zakat. Ma dumtu, selama aku berada dalam kehidupan ini. Mubaraka, kemuliaan. Inilah kemuliaan orang Islam, kemuliaan orang beriman. Tepat kalau Ibnu Ashur mengatakan ala lisani rasulih, yaitu orang yang amalnya, perbuatannya berpijak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mulia. Mulia semasa hidupnya dan mulia ketika dia di posisi sakratul maut, dan mulia ketika dia wafat. Dia akan naimah, akan terus berada dalam kenikmatan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, imannya tak dicampur aduk dengan syirik, maka dia yang mendapatkan aman, kedamaian, ketentraman, dan dia dapat hidayah. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid mengatakan apa? Aman di dunia, aman di akhirat. Dikasih hidayah di dunia, di akhirat pun ada hidayah buat dia. Inilah mereka yang hidupnya berada di dalam iman, dengan prinsip-prinsip iman, dan hidupnya berada di dalam amal saleh yang berpijak dengan Quran dan hadis. Dia jauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Laghu, batil, kadzib, itsm, perbuatan dosa, ucapan, semua dia jauhkan dari diri mereka sejauh-jauhnya. Perilaku mereka pun, tutur katanya, tidak akan bohong orang beriman. Seperti Muawiyah bin Hakam, ketika dia menempeleng budak perempuannya, karena dia menuduh budaknya itu bohong, mencuri kambingnya yang hilang. Lalu dia merasa bersalah atas apa yang dia perbuat. Lihat mulianya sahabat. Langsung dia merasa ini salah. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil pembantumu ke sini, budakmu sini. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Apakah beliau bertanya, di mana kamu mengembalakan kambingmu? Bagaimana kamu mengeluarkan kambing itu dari rumah? Bagaimana kamu menggiring kambing-kambing itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. SOP orang bekerja. Rasulullah tidak nanya itu. Padahal permasalahannya kambingnya kurang. Tapi apa yang ditanya oleh Rasulullah? Aina Allah? Allah di mana? Fis sama, di langit.
Man ana? Saya siapa? Rasulullah. A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebasin dia. Dia orang beriman. Lihat, beliau nggak nanya kompetensi dia dalam mengembala kambing, nggak ditanya. Nggak ditanya. Yang ditanya prinsip dasarnya dulu, iman dulu. Dia iman nggak sama akhirat? Iman nggak sama Allah? Iman nggak sama akhirat? Iman nggak sama surga neraka? Iman nggak sama Rasulullah dengan Quran hadis? Kalau beriman dia orang baik. Mulia dia sudah. Atiqah, dia berorang beriman, bebaskan dia, nggak layak dia jadi budak. Lihat, dimuliakan oleh Rasulullah SAW dengan perilaku dia, dengan iman dia, terjauh dengan kemungkaran. Di kota Madinah, di Masjid Nabawi itu ada tukang sapu. Di Masjid Nabawi ada tukang sapu di zaman Rasulullah SAW. Riwayat itu disebutkan, rawinya lupa, kalau nggak laki perempuan lah dia, berkulit hitam. Fatafaqqadaha Rasulullah SAW yauman. Suatu hari Rasulullah SAW mencari dia, tapi beliau tidak menemukannya. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat yang di situ, mana yang biasa nyapu-nyapu di sini? Para sahabat mengatakan, mat, dia sudah wafat wahai Rasulullah. Ala tukhbiruni, kenapa kalian gak ngasih tahu saya? Mana sekarang kuburannya? Beritahukan aku kubur dia di mana. Lalu diberitahukanlah kuburan dia. Kemudian beliau sholat jenazah di atas kuburannya. Subhanallah, seorang tukang sapu para jemaah. Begitu dia dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sa'iha radiyah. Sa'i dia, upaya perbuatan dia diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Jauh dari lagu, jauh dari kidib, jauh dari itsm, jauh dari batil semuanya, jauh dari syirik, bid'ah, maksiat dijauhi sama dia. Kebalikan, kalau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tampang Anda keren, pandai dalam berkomunikasi, tak ada artinya Pak. Burung beo bisa mengikuti manusia, tetap dia namanya beo Pak. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat Abdullah bin Ubay bin Salul, fisiknya kamu akan kagum-kagum sama dia. Ganteng, keren, luar biasa penampilan fisiknya hebat. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia berbicara, gaya bicaranya luar biasa. Kamu terkagum-kagum melihat dia berbicara. Hebat Ibnu Ubay itu kalau bicara. Sebelum ayat munafikun ini turun, jika Ibnu Ubay berbicara, Rasulullah terdiam, tak bicara apapun. Kenapa? Terkagum-kagum melihat gaya dia ngomong. Sebelum surat munafikun ini turun. Tapi setelah surat ini turun, semua orang tahu ternyata Ibnu Ubay ini bajingan kerok Pak. Bajingan besar, kurang ajar sudah. Sampai kata Ibnu Umar bin Khattab ketika surat ini turun apa? Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk gorok lehernya. Putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah juga putranya, datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mendengar engkau mengizinkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay, bapaknya sendiri. Jika engkau mengizinkan itu, tolong jangan dikasih siapapun, biar aku yang gorok leher bapakku sendiri. Rasulullah bilang jangan, dia orang Islam. Ka'annahum khusyubun musannadah. Dia kayak kayu yang ditempel di mana? Di tembok. Nggak ada artinya, dia kayu. Abdullah bin Sabah masuk Islam tahun 30. Dalam kurun waktu 5 tahun saja, dia sudah bisa memprovokasi 4 negara. Bukan 4 kampung loh Pak. Bukan 4 RT, 4 negara dia berhasil provokasi.
Waktunya cukup 5 tahun. Berapa orang timnya? Dia sendirian satu. Dia bisa provokasi satu negeri Kufah. Dia bisa provokasi Basra. Dia bisa provokasi Yaman. Dia bisa provokasi Mesir. 4 negara penduduknya diprovokasi sama dia. Bagaimana hebatnya dia berkomunikasi terhadap orang. Tapi para sahabat yang ada di Madinah, di Makkah, di Syam tidak bisa dikibuli oleh indahnya kalimatnya Abdullah bin Salul. 4 negara, Pak. Ini kalau pemilu menang dia mesti, Pak. Bukan 1 negara, 4. 5 tahun cukup dia. Tahun 35 dikudeta Utsman bin Affan dan dibunuh di dalam rumahnya. Lihat, Pak. Jadi bukan di situ kemuliaan. Kemuliaan itu iman. Ini akan muncul di hati jiwa orang-orang yang punya prinsip iman dan berpijak kepada Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Apakah orang Arab saat itu memahami firman Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka paham semua? Sementara mereka kan itu orang-orang Arab dan Al-Quran dan bahasa Arab. Apakah orang-orang di zaman itu memahami makna dari Al-Quran? Saya hanya ingin menyampaikan satu cerita. Ketika turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Kamu lakukan dakwah secara terang-terangan sekarang, Muhammad. Sudah selesai waktunya untuk selesai waktumu untuk sembunyi-sembunyi. Sekarang lakukan dakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah berdiri, keluar dari persembunyiannya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian beliau berdiri di sebuah bukit. Lalu beliau mengatakan, ya sabahah, ya sabahah. Artinya apa? Wahai penduduk Makkah, ada berita penting yang saya sampaikan di pagi hari ini. Ya sabahah, ini kalimat emergen istilah kita. Enggak lama penduduk Makkah berkumpul semuanya. Kemudian beliau mengatakan, lau anni mukhbirukum annal aduwa mumsikum aw musbihukum wara'a hadzal jabal akuntum musaddiqiyya. Andai aku memberitahukan kepada kalian, jika di sore hari nanti atau di pagi hari nanti musuh-musuh kalian akan menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayai aku? Mereka menjawab, gimana tidak wahai Muhammad, engkau orang yang selama ini kami percaya di kota ini. Lihat kalimatnya. Fa inni mundzirum lakum baina yaday adzabin syadid. Sejak saat ini saya memberitahukan kepada kalian semua yang berbuat syirik, saya membawa kabar buruk di antara kalian. Sontak Abu Lahab, pamannya dia, yang selama ini bangga dengan ponakannya Rasulullah SAW, berubah 180 derajat, Pak. Dengan mengatakan, ya Muhammad, alihadza jama'tana tabban laka sa'iral yaum. Wahai Muhammad, cuman untuk itu kamu mengumpulkan kami? Celaka engkau sepanjang hari, wahai Muhammad. Pertanyaannya, apa maksudnya ucapan Rasulullah sehingga Abu Lahab ngomong begitu? Hah? Kita paham. Saya terjemahin tadi, ngerti kamu? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Kamu kira Abu Lahab bego apa? Abu Lahab itu cerdas, Mas. Cuma dikasih tahu, fa inni mundzirun lakum baina yaday adzabin alim. Saya datang di sini membawa kabar buruk, yaitu azab.
nyangkut di pikirannya. Apa? La ilaha illallah, faham Abu Lahab. Apa maksudnya? Maksudnya panjang ini akarnya. Celaka kamu Muhammad. Ngerti Pak, maksud dari kalimat singkat itu faham. Faham sekali mereka. Sangat mengerti. Itulah mereka. Al-Mughirah bin Syu'bah. Maaf, Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid bin Mughirah? Bapaknya Khalid bin Walid. Suatu hari dia ngomong apa? Itu yang dibaca oleh Muhammad. Kita ini orang-orang ahli syair semua. Kita ahli syair semua. Saya, maksudnya dia sendiri, orang yang paling pandai membuat syair di Ka'bah sini. Dan syair saya ditempel di Ka'bah. Itu simbol kalau punya dia the best tulisannya, syairnya. Tapi ketika Muhammad membacakan syair dia, ini bukan syair yang dibaca Muhammad. Nahnu na'rifu syair, kita tahu syair, yang dibaca Muhammad bukan syair. Gila, kita tahu orang gila, Muhammad bukan gila. Dukun, kami tahu dukun, Muhammad bukan dukun. Inna kalamahu la halawah. Yang dibaca Muhammad kalimatnya itu sangat indah sekali. Merdu, indah, manis sekali kata-katanya. Wa innahu la mughdiq, bikin kita terdiam, terharu, terbawa oleh arus kata-katanya. Ini luar biasa. Ini bukan Muhammad yang ngomong. Yang mendengar uraian dari Walid ini datang kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, Walid kayaknya mau masuk Islam. Lihat, faham mereka. Kemudian ketika mereka mengembargo Abu Bakar As-Siddiq, saat itu ketika penyiksaan begitu kuat pada diri para sahabat, Abu Bakar sudah tidak kuat menahan itu. Beliau ingin keluar. Abdullah bin Jada'an datang menemui. Mau kemana engkau Abu Bakar? Saya hendak meninggalkan Makkah. Mithluka la yaliqu hadha. Orang sepertimu nggak layak untuk meninggalkan Makkah. Tinggal di kota Madinah, Makkah tetap, dan saya yang menjamin kamu. Terjadi kesepakatan antara Ibnu Jada'an dengan orang Quraisy. Apa? Abu Bakar boleh tetap tinggal di Makkah dan kami tidak akan menyiksa. Syaratnya apa? Tidak boleh sholat di tempat terbuka. Tidak boleh beribadah di tempat terbuka. Biar dia di dalam rumahnya saja. Sepakat? Sepakat. Abu Bakar punya fulus, bikin musola di belakang rumahnya. Istilah kita ini, bikin musola. Setiap kali Abu Bakar mau sholat, mau baca Quran, duduk di musola belakang rumahnya. Setiap kali Abu Bakar mengaji, orang sekampung berada di sekitar dia. Kenapa? Menikmati bacaan Al-Quran yang sangat indah. Akhirnya Quraisy tahu Abu Bakar nggak boleh ngaji. Kenapa? Orang sekampung terpukau dengan bacaan kamu. Faham, masa ini faham. Tapi kenapa kok nggak beriman? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun. Ini Yahudi, ini Nasrani, ini orang kafir. Ya, ada lagi? Assalamualaikum. Kemudian mungkin dia pernah berbuat zalim pada orang pelaku syirik atau orang kafir sekalipun. Apakah di yaumil hisab nanti dia akan meminta pertanggungjawaban atau meminta pahala kebaikan ya Ustaz? Ya, ada orang Islam berbuat zalim kepada orang kafir. Apakah dia berbuat perbuatan dosa? Apa yang dimaksud dengan zalim di sini? Kalau zalim di sini adalah mengambil hak orang lain, maka dia tetap dikatakan berbuat
dosa. Jangankan sama manusia, sama binatang saja kalau kita berbuat zalim, kita dihisab oleh Allah. Udhibat imra'atun fi hirratin la hiya akalatha wa la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard. Seorang wanita diadab oleh Allah di neraka jahanam gara-gara kucing. Kucing itu tak dia kasih makan, tak pula dia dilepas kucing itu sehingga dia makan di luar hingga kucing itu wafat, mati. Maka perempuan ini diadab oleh Allah gara-gara kucing. Di pembahasan tauhid apa? Dakhala rajulun al-jannata fi dzubabah. Seorang laki-laki masuk surga karena lalat. Ya kan? Masuk neraka karena lalat. Jadi jangankan dengan orang, sama binatang kita disuruh berbuat baik. Dikisahkan tentang pribadi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau itu ada kucing di rumahnya beliau, di depan rumahnya. Kalau beliau mau keluar masuk dapur dulu, ngambil makanan apa, kemudian beliau keluar dikasih di kucing itu. Suatu hari beliau keluar dari belakang rumahnya. Ditanya, kenapa ya Syekh lewat belakang rumah? Karena saya nggak ada makanan untuk saya kasih ke kucing itu. Saya takut kucing itu kecewa sama saya. Ya Allah, Mas. Hanya komentar Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di ayat tadi, li sa'yiha radiyah. Komentar beliau apa di dalam tafsirnya? Al-ihsan ilallah wal ihsan ilal khalq. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Sa'i, perbuatan. Perbuatan itu apa? Radiyah, hamidah, diridhai. Apa itu? Kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sesama makhluk. Jangan mentang-mentang dia orang kafir terus boleh kita injek-injek, tidak bisa. Lihatlah dalam sejarah Abu Sufyan yang sudah datang jelas-jelas di malam penaklukan kota Makkah, datang dibawa oleh Abbas bin Abdul Muttalib di malam itu ke tendanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipersilahkan, suruh masuk, duduk di tendanya bersama Rasulullah SAW, diajak ngobrol sama Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah SAW. Mana Abu Sufyan yang dulu bencinya luar biasa sama Rasulullah, tidak bisa berkutik apapun, tak mengucapkan sepatah kata di depan Rasulullah SAW. Sampai malam beliau mengatakan kepada Abbas, wahai Abbas, bawa dia ke tendamu, suruh dia tidur di tendamu, besok pagi bawa ke sini lagi ya. Pagi harinya Abbas membawa lagi Abu Sufyan. Diajak duduk lagi oleh Rasulullah, didakwai lagi. Di situ Abu Sufyan masuk Islam. Kagum dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW perang Khaybar, ini berkecamuk perang Khaybar, begitu susahnya menaklukkan benteng-benteng Yahudi itu. Lagi Rasulullah memperhatikan pasukan-pasukan perang, di situ ada seorang Yahudi mengembala kambing. Terus kalau kita gimana? Hah? Oh, kita babat mas. Kita babat sekalian. Nggak perang aja kita gemes ngelihat tuh Yahudi. Diemin sama Rasulullah. Sehingga Yahudi ini datang menemui Rasulullah, Muhammad, kamu ngajarin apa ini orang-orang? Kata beliau apa? Saya nggak ngajarin apa-apa. Saya cuma mengajarkan kepada mereka apa? Iman kepada Allah, mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa. Saya ngajarin. Cuman itu kamu mengajarkan mereka. Iya, saya mau ikut masuk Islam. Terus kambing-kambing ini gimana? Nggak masalah, masuk Islam dulu. Nanti saya kasih solusinya. Masuk Islam tuh Yahudi.
Habis mengucapkan syahadat, terus kambingku gimana? Tar dulu, ambil pasir, ditiup di kepalanya tuh kambing-kambing. Pulang. Balik sendiri kambingnya ke kandang masing-masing. Terus jangan ditiru ya, ambil pasir, pulang. Melihat polisi kita tiup tuh, sumumbuk mun om yum fahum layar cium. Kampleng kamu sama polisi, saya tanggung jawab tadi. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Yahudi ini bilang apa? Wahai Rasulullah, berubah manggilnya. Saya ingin ikut jihad. Silahkan. Para ahli sejarah bilang apa? Ada orang kagak pernah sholat sama sekali masuk surga. Siapa? Ini anak. Belum pernah sholat dia. Baru masuk ikut perang, meninggal syahid. Lihat akhlak Rasulullah SAW. Sama Yahudi pun. Dan kisah dalam sejarah seperti ini banyak sekali. Para sahabat pun murid-murid beliau meniru. Jadi inilah kita. Terus kebencian dengan Yahudi, dengan non-Muslim itu di mana? Kita benci sama mereka memang karena mereka kufur. Tapi kalau kita bertemu sama mereka, kita disuruh untuk menunjukkan kebaikan di depan mereka. Nunjukkan akhlak Islam sama mereka. Kenapa? Ini loh Islam dan ini dakwah biar mereka masuk Islam. Dan ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.